Oke teman-teman, kembali lagi di sesi belajar bareng. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu soal UTBK tahun 2020, bidang ekonomi ya. Jadi soal TPA gitu. Ini bisa dijadiin referensi bagi teman-teman untuk lebih mengembangkan kemampuan di bidang soal-soal ekonomi yang lebih lagi terkait dengan soal yang akan aku bahas. Jadi cek bisa. Oke teman-teman, ini adalah soalnya ya terkait dengan permintaan dan juga penawaran. Di buku UTBK tahun 2020 itu ini termasuk soal yang sulit. Ya mungkin kalau di UTBK 2021 menjadi soal yang sedang ya karena udah dipelajari dan banyak keluar. Nah, untuk teman-teman yang biasa udah Olimpiade Ekonomi, permintaan dan penawaran ini adalah materi yang cenderung menengah ke bawah ya, apalagi yang nggak ada hitungannya kayak gini. Nah, tapi untuk pemahamannya sih kalau yang hitungan itu tentu lebih sulit ya karena udah ada elastisitas dan lain-lain. Itu nantinya akan dibahas di lain video aja. Jadi langsung kita bahas soalnya. Permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi harga keseimbangan pasar. Keseimbangan lebih tinggi dipengaruhi oleh, nah ini ada jawabannya, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman kalau udah expert gitu ya, langsung memvisualisasikan kurva dari permintaan dan juga penawaran. Jadi bisa dicontohkan kayak gini kan ya. Eh, ini merupakan kurva. Ini pasti P dan ini pasti price dan juga quantity. Nah, kalau penawaran itu kurvanya kan gini. Kalau permintaan itu gini. Ini S, ini D. Ini supply, ini demand. Nah, sekarang kita analisis ini ke jawaban-jawaban yang ada. Kalau misalnya permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu di sini. Ini namanya harga keseimbangan. Titik temu antara demand dan juga supply. Kalau di soal keseimbangannya lebih tinggi, otomatis titik ini akan lebih tinggi kan. Nah, gimana caranya supaya titik ini lebih tinggi? Tentu ada perubahan di kurva demand dan juga supply. Kita analisis yang A. Kurva permintaan bergerak ke kanan dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Nah, kita baca di bahasa kanan. Kita bisa bayangin demand-nya kan bergeser ke kanan. Dari sini ya, bergeser ke kanan. Sementara kurva penawaran bergeser juga ke kanan. Kurva penawaran yang pertama kan di sini. Kalau bergeser ke kanan misalnya jadi sini. Naik apa enggak titiknya? Enggak naik kan? Berarti yang A itu salah. Lanjut ke yang B. Kurva permintaan bergeser ke kiri. Ini ya soalnya. Kurva permintaan bergeser ke kiri. Kurvanya ini ke kiri. Dan kurva penawaran bergeser ke kiri, ikut ke kiri. Nah, kita bisa bayangin kalau ini jadi ke kiri di sini. Ini juga ke kiri. Naik gak? Naik. Dan bisa jadi lebih tinggi. Ini aku gambar lagi bisa supaya lebih jelas gitu ya. Kan dari sini naik ke sini. Dan yang kurva penawaran ke kiri. Naik. Kita lihat kurva itu seperti kita lihat cermin ya. Kirinya kurva itu berarti ke sini. Kalau kanan itu ke sini. Oke. Itu aja sih. Nah, yang C ini kan bener ya, keseimbangannya jadi lebih tinggi daripada keseimbangan awal. Nah, kalau udah ketemu satu gini, kalau di UTBK kita langsung jawab aja. Karena waktunya itu sedikit kan ya. Jadi lebih cepat, lebih baik. Nah, kalau yang D sama E kita bisa langsung visualisasikan di otak itu, nggak pakai ditulis lagi karena udah, misal kalau teman-teman udah berlatih berkali-kali bisa langsung tergambar gitu di otaknya. Ya, kalau yang D, kurva permintaan bergeser ke kiri dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Kurva permintaannya ke kiri dan kurva penawarnya ke kanan. Otomatis kurva penawaran itu turun. Walaupun ini ke sini, tapi ini kan turun nanti. Jadi yang D salah. Nah, kalau yang E kurva permintaan bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri berarti kurvanya naik dan kurva penawaran tidak bergeser tetap. Sama saja di sini. Tidak akan naik seperti jawaban yang C. Oke teman-teman, itu aja. Semoga membantu bagi teman-teman semua. Yang penting di sini adalah konsep ya teman-teman. Teman-teman bisa paham model kurvanya seperti apa dan diingat-ingat kalau yang demand itu selalu
diagonal seperti ini, sementara yang penawaran atau supply selalu begini. Ini aja sih poinnya yang perlu diingat-ingat. Itu aja, terima kasih banyak.